Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Salwa dengan NIM 2417020087. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai framework kode Igniter versi 3, mulai dari proses instalasi, struktur folder, penggunaan dasar framework, konsep MVC atau model view controller. Kemudian ada flow proses pada kode Igniter serta contoh implementasi login sederhana beserta penjelasan alur prosesnya. Sebelum melakukan instalasi kode Igniter 3, terlebih dahulu saya mempersiapkan beberapa tools yang diperlukan. Contohnya, SAM sebagai server lokal, Visual Studio Code sebagai text editor, kemudian ada browser untuk menjalankan aplikasi, kemudian kode Igniter sebagai framework yang digunakan, serta template SBadmin yang akan digunakan sebagai tampilan halaman login. Setelah seluruh tools siap digunakan, langkah berikutnya adalah melakukan instalasi dan konfigurasi awal kode Igniter. Sekarang kita akan menginstal kode Igniter dulu. Lalu setelah masuk web, kita klik download. Kita pilih kode Igniter 3, download. Lalu kita tunggu. Oke, proses instalasi kode Igniter 3-nya sudah selesai. Kemudian kita cari lagi Start Bootstrap. Kemudian kita pilih template. Kita cari yang admin dan dashboard. Kita pilih di sini, saya memilih SBadmin. Kemudian kita download. Oke, kita klik. Kemudian telah selesai. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengekstrak kedua zip tadi yang telah kita download. Oke, ekstrak kedua filenya udah selesai. Selanjutnya kita pindahkan kedua folder ini ke dalam folder htdoc yang ada di dalam folder SAM. Nah, kita tempelkan dia di dalam folder htdoc. Kita Ctrl V. Oke. Sekarang kita ubah nama kode Igniter ini. Di sini saya menggunakan CI login. Oke, enter. Nah, selanjutnya kita jalankan XMPP. Oke, kita start untuk Apache dan MySQL. Setelah hijau, kemudian kita buka Microsoft Edge. Lalu kita coba untuk menjalankan folder CI login kita. Apakah sudah berhasil atau belum? Nah, di sini bisa dilihat kalau folder kita udah jalan gitu ya. Di sini kemudian kita jalankan Visual Studio Code. Kemudian kita akan membuka project kita. Kita akan memasukkan folder CI login kita ke dalam Visual Studio Code. Di sini bisa kita lihat pada struktur kode Igniter terdapat beberapa folder utama. Di antaranya itu folder application yang digunakan untuk menyimpan controller, model, dan view. Kemudian pada folder sistem yang berisi library inti kode Igniter, serta file index PHP yang berfungsi sebagai pintu masuk utama aplikasi. Kemudian kita akan membuat folder assets pada direktori utama project. Folder ini digunakan untuk menyimpan file pendukung seperti CSS, JavaScript, dan template SBadmin yang akan kita gunakan pada halaman login. Nah, semua isi yang ada di dalam SBadmin kita Ctrl A semua, kemudian kita cut, dan kita masukkan ke dalam folder asset yang telah kita buat tadi. Langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi pada kode Igniter. Konfigurasi pertama yang dilakukan adalah mengatur base URL pada file config.php. Pertama kita klik application, kemudian kita ambil folder config, kemudian kita ke config php. Kemudian kita scroll. Nah, kemudian pada config base URL ini kita isi dengan
alamat dasar aplikasi, yaitu localhost login ini. Kita copy saja, kemudian kita tempelkan ke dalam ini. Langkah berikutnya adalah mengaktifkan URL helper melalui file autoload.php. URL helper digunakan agar fungsi base URL dapat digunakan di seluruh aplikasi. Fungsi ini nantinya akan membantu dalam pemanggilan file CSS, JavaScript, dan aset lainnya yang berasal dari template SBadmin. Kita isi yang di dalam array dengan URL, string URL. Oke. Selanjutnya, saya akan membuat folder alt pada directory application views. Folder ini akan kita gunakan untuk menyimpan halaman-halaman yang berkaitan dengan proses autentikasi seperti halaman login. Setelah folder outnya kita buat, kemudian kita new file, kita buat di dalam foldernya login.php. Kemudian kita akan menyalin isi file login HTML dari template SBadmin ke dalam file login.php kita. Nah, ini kita tinggal Ctrl A. Kemudian kita copy. Lalu kita tempelkan ke dalam login.php. Oke. Saat template berhasil dipindahkan, kita akan menyesuaikan pemanggil file CSS dan JavaScript menggunakan fungsi base URL agar seluruh aset dapat dibaca dengan benar oleh CodeIgniter. Oke, yang ini akan kita ganti dengan lalu kita tulis base URL, kemudian alamat dari folder kita, folder aset kita, aset slash, kemudian kita copy saja karena dia sama. Oke, begitu juga kita lakukan kepada JavaScript yang ada di paling akhir. Nah, kita buat lalu base URL sesuai dengan lokasi kita, aset slash js slash script. Kita potong atau kita cut saja, kemudian kita tempelkan ke dalam karena dia juga sama. Setelah halaman login selesai, langkah berikutnya adalah membuat controller out. Controller merupakan bagian dari konsep MVC yang berfungsi untuk menerima request dari pengguna dan menghubungkan view dengan proses yang ada di dalam aplikasi. Pada controller ini, saya membuat metode index yang digunakan untuk menampilkan halaman login yang sebelumnya telah dibuat pada folder views. Pada bagian ini, saya membuat controller dengan nama out yang mewarisi kelas CI controller sebagai controller bawaan dari CodeIgniter. Nah, kemudian this load view, kemudian dalam kurung ada out slash login. Nah, ini adalah metode index yang digunakan sebagai metode utama. Ketika controller out dijalankan, CodeIgniter akan menampilkan file login.php yang berada pada folder application views out. Lalu kita lakukan uji dengan mengakses URL localhost /ci-login/out. Nah, jika berhasil, dia akan menampilkan halaman login yang berasal dari template SBadmin, akan ditampilkan pada browser. Selanjutnya, saya akan melakukan pengaturan routing pada file routes.php yang berada pada folder application/config. Kode yang ada pada routes.php, di sini ada route kurung siku default underscore controller sampai dengan welcome. Kode tersebut menunjukkan bahwa ketika pengguna membuka halaman utama aplikasi, CodeIgniter akan menjalankan controller welcome sebagai controller bawaan.
Karena pada project ini halaman pertama yang ingin ditampilkan itu adalah login, maka welcome saya ubah menjadi out sehingga menjadi root default controller sama dengan out. Jadi ketika pengguna mengakses localhost/ci login tanpa menulis nama controller, CodeIgniter akan secara otomatis menjalankan controller out. Selanjutnya, saya akan membuat database yang akan digunakan untuk menyimpan data pengguna. Database dibuat melalui phpMyAdmin dengan nama CI Login. Database ini nantinya digunakan oleh aplikasi CodeIgniter untuk menyimpan dan mengambil data yang diperlukan selama proses login. Selanjutnya, kita buat tabel user yang digunakan untuk menyimpan data akun pengguna. Setelah tabel berhasil dibuat, kita menambahkan satu data pengguna sebagai data uji coba. Oke. Nah, setelah kita berhasil menambahkan data user, selanjutnya kita akan menghubungkan aplikasi CodeIgniter dengan database yang sudah dibuat sebelumnya. Konfigurasi database dilakukan melalui file database.php yang berada pada folder application/config. Nah, untuk username yang digunakan adalah root. Kemudian untuk database adalah nama database yang tadi kita buat, yaitu ci_login. Setelah konfigurasi database selesai, kita aktifkan library database melalui file autoload.php. Library database diaktifkan agar fitur database pada CodeIgniter dapat digunakan secara otomatis di seluruh aplikasi tanpa perlu memanggil secara manual pada setiap controller atau model. Lalu kita tempelkan. Oke. Nah, lalu kita akan membuat model dengan nama out_model. Nah, bisa dilihat pada kode ini, artinya kita membuat model dengan nama out_model. Kemudian untuk yang ini, fungsi ini digunakan untuk menerima email dan password yang dikirim dari controller. Kemudian yang ini, thisDBGetWhere ini, kode digunakan untuk mencari data pengguna pada tabel user berdasarkan email dan password. Kemudian row array digunakan untuk mengambil satu data pengguna dari hasil pencarian database. Selanjutnya kita akan membuat proses login pada controller/out.php. Di sini kita akan membuat metode login dan juga menambahkan konstruktor. Untuk mempercepat waktu, saya akan menyalin kodenya. Nah, di sini kita memanggil out_model itu menggunakan metode construct. Tujuannya agar controller dapat menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada model untuk melakukan pengecekan data ke dalam database. Kemudian membuat metode login yang digunakan untuk memproses data yang dikirim dari form login. Pada metode ini, email dan password yang digunakan pengguna akan diambil menggunakan input post, kemudian dikirim ke out_model untuk dilakukan pengecekan ke dalam database. Setelah data dikirim ke model, sistem akan melakukan pengecekan pada tabel user di database. Jika data ditemukan, maka login dinyatakan berhasil dan sistem menampilkan pesan selamat datang. Namun jika data tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa email atau password tidak sesuai atau salah. Pada file login.php, saya menambahkan metode post pada form, kemudian memberikan atribut name pada input email dan password. Kemudian mengubah tombol login menjadi button dengan tipe submit agar data dapat dikirim dan diproses oleh sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep MVC yang digunakan pada project login sederhana yang telah kita buat. Pada project login sederhana ini, CodeIgniter menerapkan konsep MVC atau Model View Controller. Model yang digunakan adalah out_model yang bertugas untuk melakukan pengecekan data login ke database. View yang digunakan adalah login.php yang berfungsi untuk menampilkan halaman login kepada pengguna. Sedangkan controller yang digunakan adalah out.php
yang bertugas untuk menerima data dari form login, memanggil model, dan menentukan hasil login. Dengan konsep MVC, tampilan, logika program, dan pengolahan data dipisahkan sehingga aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Kemudian flow proses pada project ini dimulai ketika pengguna membuka halaman login melalui browser. Request tersebut diproses oleh routing yang kemudian menjalankan controller out. Selanjutnya, controller menampilkan view login.php kepada pengguna. Setelah pengguna memasukkan email dan password, lalu menekan tombol login, data akan diterima oleh controller out dan diteruskan ke out_model untuk dilakukan pengecekan ke database. Database kemudian mengembalikan hasil pengecekan kepada model, lalu model mengirimkan hasil tersebut kembali ke controller. Terakhir, controller menampilkan hasil login kepada pengguna melalui browser.